Oke, baik. Kali ini kita akan membahas materi database yang baru, yaitu store function, store procedure, dan event. Dan apa itu store function? Store function itu merupakan sebuah statement SQL yang digunakan untuk melakukan beberapa tugas atau operasi single return value. Jadi dia hanya mengembalikan satu nilai saja gitu. Kemudian biasanya store function digunakan untuk membuat laporan, aturan, atau merangkum aturan bisnis yang umum atau kondisi tertentu yang dapat digunakan kembali di dalam statement SQL gitu. Jadi biasanya digunakan untuk merangkum aturan bisnis yang biasanya yang umum gitu dengan menggunakan kondisi tertentu dan biasanya dapat digunakan kembali untuk dengan menggunakan statement SQL gitu. Nah, untuk detailnya nanti kita bisa lihat di praktikumnya. Nah, selanjutnya harus memiliki privilege untuk membuat store function. Jadi, biasanya kan nggak semua uh, admin, nggak semua user itu memiliki akses ke database gitu. Jadi, kita kalau ingin membuat store function, kita harus memiliki akses ke dalam database kita gitu. Nah, membuat sintaks store function sendiri itu adalah seperti ini, sama seperti itu ya, seperti trigger kemarin ya, diawali dengan delimiter, kemudian create function, nama fungsinya, kemudian parameter ini berisi kolom-kolom ya, salah satu kolom dari tabel yang kita miliki, yang kita buat fungsinya gitu. Kemudian return data type itu bisa berupa integer, varchar, date, atau datetime, atau stamp time gitu. Stamp time gitu. Nah, di sini selanjutnya not karakteristik bisa not, atau karakteristiknya itu ada deterministik. Kalau deterministik itu ada not no deterministik, ada deterministik, kemudian no SQL, atau read SQL data. Nah, kemudian fun body itu nanti akan berisi kondisi-kondisi yang banyak diambil dari parameter ini gitu. Jadi parameter itu merupakan kolom yang akan sering digunakan untuk fun body-nya gitu, atau kondisi-kondisi di dalam body tersebut gitu. Nah, langsung aja kita ke workflow-nya. Nah, pertama kita membuat delimiter untuk membuat store function. Nah, nanti di sini kita akan menggunakan database biasa, toko makmur, kemudian tabelnya tabel barang. Pertama delimiter, kemudian kita buat create function. Nama fungsinya kita kasih nama aja, ini udah ada satu function ya. Nah, ini kita kasih nama yang berbeda. Misalkan jumlah, bukan jumlah sih, stok. Kita kasih aja stok. Kasih nama stok. Kemudian di sini quantity sebagai parameternya. Quantity itu kuantitas ya. Jadi di dalam tabel barang itu kan ada kuantitas nih. Ada kuantitas atau jumlah barangnya. Nah, kemudian kita buat return varchar. Ya, ini nanti kita gunakan untuk pesannya. Kalau pesannya itu berupa angka ya, kita buat aja integer gitu. Kalau pesannya dalam bentuk string atau campuran angka dan huruf itu, kita bisa buat dengan varchar. Kemudian deterministik
kita gunakan karakter deterministik untuk function ini. Di selanjutnya kita kita buka bikin untuk membuka membungkus statement atau bodinya. Declare, kita deklarasikan nama dari fungsi kita yang kita buat. Declare function, di sini varchar, jumlah panjangnya itu 40. Nah, baru kita buat kondisinya, kondisi if misalkan quantity itu kurang, jumlahnya lebih dari 50, maka nanti dia akan mencetak dan set stok sama dengan banyak. Nah, misalkan kalau jumlah kuantitasnya lebih dari 50, maka dia akan mencetak banyak. Else if kalau quantity kurang dari sama dengan 50 dan quantity lebih dari sama dengan 25, maka nanti dia akan mencetak set stock sama dengan cukup. Nah, gini. Nah, kita buat else if lagi. Nah, kalau kuantitinya itu kurang dari 25, maka nanti dia akan mencetak dan dia akan mencetak set stock sama dengan barang itu sedikit gitu, atau tinggal sedikit. Nah, kita akhiri if-nya, and if. Nah, teman-teman masih ingat tentunya dengan percabangan if-else di DDP, dasar-dasar pemrograman. Kita di sini kita return aja. Kita return stock. Kemudian di sini kita akhiri and. Di sini kemudian delimiternya. Delimiter. Nah, begini. Jadi kita coba jalanin, kita running. Kita refresh saja. Di sini ada function stop. Kita lihat pakai ini juga bisa. Kita show function status. So, function status where database dari database yang kita miliki sama dengan nama database-nya DB toko makmur. Nah, yang bisa kita lihat, kita jalanin. Nah, di sini ada dua fungsi, ada status barang dan stok. Itu tipe keduanya itu adalah. Nah, sekarang kita coba tampilin datanya. Kita coba tampilin dengan select. Jadi di dalam tabel barang itu kan ada ID barang, nama barang, quantity, dan seterusnya. Nah, kita ingin menampilkan nama barang dan kuantitasnya aja. Jadi kita bisa buat dengan nama barang, nama kemudian quantity, kemudian stock, quantity, from barang, order by, order by quantity. Oke, jadi seperti ini. Kita coba jalanin.
Nah, nanti akan tampil seperti ini. Ada mie goreng, jumlahnya itu 105, maka dia stoknya itu adalah banyak. Kemudian gula pasir, dia 17, 18, 20, kan di bawah 25. Dia akan mencetak sedikit. Kemudian yang di atas 25 atau sama dengan 25, maka dia akan mencetak cukup. Oke, seperti itu. Contoh dari store function. Sampai ketemu di store prosedur selanjutnya. Terima kasih.